Assalamualaikum, saya Yulfial Fikri Nur, dosen mata kuliah Sistem Politik dan Kepartaian di Indonesia di Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan diberi kemudahan dalam menuntut ilmu dan pengetahuan. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang suprastruktur dan infrastruktur politik. Suprastruktur dan infrastruktur politik merupakan pokok bahasan yang harus dikuasai oleh mahasiswa ilmu pemerintahan dalam mata kuliah Sistem Politik dan Kepartaian di Indonesia. Mengapa demikian? Karena pada dasarnya mata kuliah ini mengantarkan mahasiswa untuk dapat memahami berbagai bentuk sistem politik dan kepartaian di Indonesia, baik secara teoritis maupun eksis dalam sistem politik yang berlaku di suatu negara, dalam hal ini termasuk sistem politik dan kepartaian di Indonesia. Wawasan tentang sistem politik dan kepartaian di Indonesia sangat dibutuhkan oleh mahasiswa sebagai tonggak dalam rangka memperoleh pemahaman tentang demokrasi secara lebih mendalam dan spesifik. Mata kuliah ini membekali mahasiswa untuk dapat memahami, menjelaskan dan menganalisa berbagai hal terkait sistem politik dan kepartaian di Indonesia. Sistem politik adalah perangkat untuk menjalankan roda pemerintahan di sebuah negara. Untuk di Indonesia sendiri, sistem politik Indonesia dibangun oleh dua komponen, yaitu suprastruktur politik dan infrastruktur politik. Suprastruktur politik merupakan pusat kekuasaan formal negara, sementara infrastruktur politik merupakan pusat kekuasaan politik rakyat. Sebagai pusat kekuasaan negara, dua komponen tersebut saling berkaitan satu sama lain. Suprastruktur politik bisa juga diartikan sebagai lembaga-lembaga pembuat keputusan politik yang sah. Lembaga-lembaga tersebut memiliki tugas mengkonversi input yang terdiri dari tuntutan dan dukungan yang menghasilkan suatu output berupa kebijakan publik. Lembaga negara yang termasuk dalam suprastruktur politik di Indonesia yaitu MPR, DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan Badan Pemeriksa Keuangan. Dalam perkembangan ketatanegaraan modern, pada umumnya elit politik pemerintah dibagi dalam trias politika, yaitu kekuasaan eksekutif, pelaksana undang-undang, legislatif, pembuat undang-undang, dan yudikatif yang mengadili pelanggaran undang-undang. Dengan sistem pembagian kekuasaan atau pemisahan kekuasaan, suprastruktur politik merupakan tata cara yang digunakan untuk mengatur politik di suatu negara dengan membagi lembaga politik ke dalam beberapa kelompok besar. Indonesia merupakan salah satu negara yang menerapkan sistem suprastruktur politik untuk bisa mendapatkan fungsi dan tujuan suprastruktur politik. Secara umum, suprastruktur politik di Indonesia memiliki beberapa fungsi, yaitu 1. Pendidikan politik, 2. Mempertemukan berbagai kepentingan, 3. Menyalurkan aspirasi rakyat, 4. Menyeleksi kepemimpinan, 5. Pembagian kekuasaan, 6. Mempermudah pengorganisasian negara, dan 7. Mencapai tujuan pembangunan nasional. Saya minum dulu ya. Sekarang kepada pengertian infrastruktur politik secara singkat adalah infrastruktur memang diartikan sebagai pembangunan. Namun dalam dunia politik, makna ini diartikan sebagai suatu lembaga pada masyarakat tertentu di suatu negara yang terdiri atas lembaga swadaya masyarakat atau LSM, atau organisasi masyarakat, ormas, partai politik, media massa, interest group, tokoh politik, dan lain-lain yang bergerak secara independen. Adapun pengertian dari infrastruktur politik adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang dalam aktivitasnya dapat mempengaruhi, baik langsung atau tidak langsung, lembaga-lembaga negara dalam menjalankan fungsi serta kekuasaannya masing-masing. Timbulnya kebijakan yang dipandang tidak adil oleh beberapa masyarakat yang berkepentingan hendaknya diketahui dan dijadikan aspirasi oleh para unsur infrastruktur politik sebagai upaya
perbaikan kebijakan selanjutnya. Namun demikian halnya seperti partai politik, kelompok kepentingan, kelompok penekan, media sosial, dan tokoh masyarakat saat ini seolah tidak berada dalam kondisi garis integritas pada sebuah sistem politik yang baik. Kondisi ini terlihat dari perilaku masing-masing unsur infrastruktur politik itu sendiri, di mana partai politik sibuk memperluas jaringan kekuasaan masing-masing partai sehingga terkadang timbul konflik baik dalam internal partai itu sendiri maupun dengan partai yang lainnya. Kelompok kepentingan terkadang dijadikan alat politik sehingga mereka tidak lagi memahami peran dan fungsinya dalam pembentukan sebuah kebijakan publik pada sistem politik yang dijalankan saat ini. Kelompok penekan sibuk dengan membuka kelemahan-kelemahan pemerintahan yang sedang berdiri yang diafiliasikan melalui media massa. Tokoh politik yang seharusnya menjadi sentral stabilisator bangsa terkadang terjebak dalam situasi politik kepentingan yang berdampak kepada timbulnya kelompok-kelompok masyarakat. Kondisi ini cukup memprihatinkan apabila terus berjalan. Di satu sisi, para elit politik sibuk untuk mendapatkan kekuasaan. Di sisi lain, masyarakat menunggu keberpihakan pemerintah atas harapan-harapannya. Untuk terciptanya dan mantapnya kondisi politik negara, suprastruktur politik harus memperoleh dukungan dari infrastruktur politik yang mantap pula. Rakyat, baik secara berkelompok, berupa partai politik atau organisasi kemasyarakatan, maupun secara individual dapat ikut berpartisipasi dalam pemerintahan melalui wakil-wakilnya. Suprastruktur politik berperan sebagai pelaksana, pembuat, dan pengevaluasi segera kebijakan dan peraturan pemerintah. Sementara itu, peran dan fungsi infrastruktur politik adalah untuk memberi tuntutan dan aspirasi untuk bisa terus memperbaiki peraturan dan kebijakan yang ada agar lebih baik dan mendukung kepentingan rakyat. Demikianlah materi perkuliahan kita hari ini. Jika ada pertanyaan atau jika ada yang ingin ditanyakan lebih jauh lagi, silakan isi kolom di bawah ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.